Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Rasanya kangen banget, 13 hari gak ada upload video, gak ada sapa teman-teman semua, gak ada dengar background musik YouTube aku ini. Rasanya tuh kayak berasa ada yang kurang. Dan Alhamdulillah hari ini akhirnya aku ada upload video terbaru lagi. Oke, kali ini aku mau berbagi aktivitas aku lagi di pesanan nasi box. Tapi sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa pada absen dulu. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Nah, untuk pesanan nasi box kali ini ada di 120 porsi. Dan pesanannya dari teman online kita ataupun dari salah satu subscriber aku yang ada di Beda Perumahan. Menu pertama yang bakal aku pegang adalah kentang. Nah, ini aku udah siapin ada 14 kilo kentang yang bakal kita masak jadi sambal kering kentang ati ampela. Sebelumnya, kentang ini udah kita cuci bersih dulu, terus kita potong dadu. Untuk motongnya jangan terlalu kecil karena nanti kentang ini bakal mengempes dengan sendirinya kalau udah kita goreng. Untuk masak kali ini aku dibantuin sama ibu aku, jadi aku dan ibu aku fokus untuk masak dan adik aku fokus untuk bebersih alias nyuci piring ataupun prepare yang lainnya. Nah, kalau kentangnya udah digoreng semua, ini mari kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, sekarang ini aku mau gongso untuk kelapa parut. Nah, ini ada 2 buah kelapa parut yang dikerik kulitnya. Ini tuh ukurannya sedang ya teman-teman, jadi nggak terlalu tua juga, nggak terlalu muda juga. Nah, kita gongso atau kita sangrai ini tujuannya untuk apa? Untuk bahan tambahan pembuatan rendang daging. Nah, kalau aku biasanya bikin rendang daging itu selalu menggunakan kelapa sangrai yang nanti bakal kita haluskan. Dari kelapa parut yang udah kita sangrai, kita haluskan ini nanti bikin rendang kita itu rasanya enak, nagih, dan juga dia tuh tambah medok untuk di bumbunya gitu teman-teman. Untuk menghaluskannya sendiri di sini aku pakai bantuan chopper aja. Diusahakan kita giling sampai dia benar-benar halus supaya nanti tekstur di bumbunya itu kalau kita udah campur dia semakin enak. Oke, sebelumnya aku minta maaf banget bila mana di suara aku kali ini, di pengisian suara aku nggak seperti biasanya, ada serak-seraknya dan juga kayak ngos-ngosan. Mohon maaf banget karena aku masih radang ya teman-teman. Jadi kemarin itu sempat suara aku tuh hilang hampir 5 hari. Serak, bener-bener serak, itu nggak ada suaranya. Jadi alhamdulillah kali ini udah bisa ngomong lagi ya, walaupun masih agak ngos-ngosan kayak gini. Oke, yuk sekarang mari kita lanjut. Ini aku mau masak rendangnya. Dan aku udah siapin ada 8 kilo daging. Ini aku belinya daging yang super ya teman-teman. Jadi dia tuh bener-bener bagus banget. Daging fresh baru potong. Ini aku minta sekalian dipotongin per kilo. Aku potong jadi 17 potong. Dan harganya per kilonya itu Rp135.000. Nah, ini adalah bumbu-bumbu untuk bahan rendang udah aku siapin semua. Nanti untuk detail semua komposisinya bakal aku tulis di kolom deskripsi. Jadi kalau harus aku sebutin satu-satu ini bakalan panjang banget durasi videonya. Jadi nanti teman-teman bisa cek langsung di kolom deskripsi aku. Ataupun aku udah sematin detail resepnya juga di video ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa di screenshot aja. Oke, kurang lebih seperti ini bumbunya, ini banyak banget dan nanti masih ketambahan bahan-bahan yang lainnya.
Sekarang lanjut untuk bumbunya bakal aku haluskan dulu. Nah, ini untuk menghaluskannya aku bertahap. Yang pertama aku haluskan terlebih dahulu untuk cabenya. Usahakan mix cabe, pakai cabai merah keriting dan cabai merah besar. Nah, setelah itu baru kita lanjut untuk memasukkan bahan bumbu yang lainnya. Sebelumnya aku juga mohon maaf banget bila mana resep rendang aku tidak sama dan tidak persis dengan asli resepnya orang Padang. Aku mohon maaf banget ya teman-teman, karena resep bumbu rendang yang biasa aku pakai itu seperti ini. Terkadang ada juga kan bumbu resep rendang itu yang nggak pakai kunyit, tapi di sini aku menambahkan kunyit. Aku mohon maaf banget bila mana tidak sesuai dengan resep asli orang Padangnya. Selanjutnya untuk bumbu kering seperti ketumbar, lada dan juga pala ini aku haluskan terpisah aja, karena dikhawatirkan kalau kita satukan dengan cabai bawang itu nanti dia tidak terlalu halus ya teman-teman. Atau bumbu ini bisa teman-teman ganti dengan lada bubuk ataupun ketumbar bubuk yang sudah kemasan. Tapi kalau saran dari aku lebih enak pakai yang masih butiran dan kita haluskan sendiri. Oke, bumbunya udah selesai, udah siap semua. Langsung sekarang mari kita gongso terlebih dahulu. Apa sih Mbak Nia gongso itu? Gongso adalah mengurangi kadar air dari bumbu ini. Jadi, tadi kan kita menghaluskan bumbunya itu menggunakan air. Sebelum kita menambahkan minyak, jadi ini kita tumis dulu sampai kadar airnya berkurang. Setelah itu baru nanti kita tambahkan minyak. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini mau langsung dimasukin aja untuk rempah-rempahnya seperti serai, dan juga kita kasih daun salam, daun jeruk, dan juga daun kunyit. Wajib banget pakai daun kunyit supaya rasanya itu lebih enak, lebih wangi, dan lebih nendang. Jangan lupa juga kita masukin lengkuas geprek. Untuk masaknya ini aku battle sama ibu aku, jadi aku duet bareng masak. Tapi mohon maaf banget bila mana pas masak kali ini aku tuh nggak menampakkan wajah aku, karena emang pertama cuacanya lagi panas banget teman-teman, dan juga kepengen cepet satset aja masaknya ya. Jadi karena aku masaknya ini di luar di teras depan rumah, jadi ya udah kita tuh masaknya sambil santai gitu. Karena ini kan lumayan banget ya, untuk menunya itu lumayan jelimet sih enggak ya, tapi proses waktu masaknya itu yang lumayan lama. Jadi lebih enaknya kalau masak di luar di teras seperti ini, bisa gelar tikar lalu bisa sambil duduk gitu teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah lumayan tanak, mari kita masukkan semua bumbu-bumbu keringnya seperti ketumbar lada yang udah kita haluskan tadi. Kita masukin juga untuk gula merah. Walaupun di sini kita pakai gula merah, tapi kita tetap harus menambahkan gula pasir supaya rasanya enak dan balance. Nah, untuk garamnya sendiri di sini aku menggunakan garam kasar aja, karena ibu aku tuh lebih bisanya tuh kalau masak pakai garam kasar, teman-teman. Oke, untuk bumbunya sendiri di sini kita tinggal koreksi aja, sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Jadi untuk garam, penyedap rasa, untuk MSG itu sesuaikan dengan selera masing-masing di setiap lidah kita. Oke, kalau bumbunya udah matang seperti ini bakal aku bagi jadi dua tempat. Dikarenakan wajan aku khawatirnya nggak muat, jadinya kita masaknya pakai dua kompor seperti ini. Selanjutnya dimasukin untuk kelapa yang udah kita sangrai dan kita haluskan ini. Jadi nanti bakal kita aduk jadi satu dengan bumbu rendangnya. Dan sekalian juga kita masukin untuk santan. Nah, untuk santan ini aku pakai dari 4 buah kelapa yang ukuran besar. Dan ini tuh aku mintanya dibikin kental ya teman-teman, supaya nanti rasanya juga jauh lebih enak dan jauh lebih nikmat. Untuk tingkat kekentalannya teman-teman, sebenarnya kalau dirasa kurang encer tinggal ditambahin air aja ya. Tapi di sini aku tidak menambahkan air putih sama sekali, melainkan airnya itu aku ganti dengan air kelapa. Nah, sebelumnya ini kita masukin dulu dagingnya. Daging udah kita cuci bersih dan udah ditiriskan. Ini dagingnya bagus banget, dia tuh nggak basah gitu ya teman-teman. Karena ini daging yang bener-bener fresh, baru potong, dia tuh masih bagus aja, nggak ada bau-bau amisnya juga nggak ada. Aku suka sama daging ini. Dan yang terpenting, yang paling aku suka, jadi pedagangnya ini tuh dia pinter motongnya, jadi nggak bikin dagingnya itu mudah hancur.
Oke, tadi air kelapa udah dimasukin dan ini kita masak kurang lebih sampai 5 sampai 6 jam proses masaknya. Nah, kalau rendang itu udah nggak aneh lagi ya, udah nggak asing lagi. Kalau proses masak rendang itu memang lumayan lama ya teman-teman. Oke, sambil nunggu rendangnya matang, aku mau sedikit cerita. Kemarin itu aku sakit ya teman-teman. Jadi aku tuh kemarin kena tipes, terus aku juga vertigo, radang, batuk pilek, aduh pokoknya tuh semua diborong. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat, alhamdulillah, walaupun radangnya masih ada. Yang terpenting udah nggak lemes, udah nggak pusing lagi kepala aku. Jadi bener-bener kemarin tuh istirahat total, bener-bener ya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nungguin video terbaru dari aku, yang selalu support channel YouTube aku. Terima kasih banyak. Dan ini rendangnya udah mateng dan kita tabur pakai bawang merah goreng. Lanjut ya, sekarang ini ke menu yang kedua. Aku udah siapin ada ati ampela. Ini udah aku cuci bersih dan sekarang udah selesai kita rebus. Totalnya ada 20 pasang ati ampela. Nah, ini nanti bakal kita masak untuk tambahan sambal goreng kentang. Nah, setelah ditiriskan jangan lupa dicuci bersih dulu karena tadi kan masih kotor ya. Dan sekarang lanjut kita potong-potong. Untuk potongnya sendiri sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Ati ampela ini bisa diganti menggunakan hati sapi juga. Tapi di sini aku menggunakan hati ayam aja ya teman-teman. Untuk harganya di sini tuh dijual per biji. Jadi per bijinya itu satu pasang harganya 2.500. Oke, ini aku udah selesai motong-motongnya. Lanjut, sebenarnya setelah ini tuh langsung aku goreng ya teman-teman. Digoreng sebentar aja. Tapi mohon maaf banget nggak kerikot teman-teman. Jadi ya udah aku skip aja. Sekarang lanjut, aku udah siapin untuk perbumbuannya. Ini ada cabai merah keriting, ada cabai merah besar, bawang merah, ada bawang putih. Ini semua aku rebus. Ini pokoknya komposisinya udah aku tulis, teman-teman bisa di screenshot ataupun teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku. Oke ya, untuk bumbunya sekarang aku mau haluskan terlebih dahulu. Kenapa sih harus direbus? Kalau aku lebih biasa direbus karena kalau percabean itu direbus nanti warna untuk sambal kentangnya itu bakalan cantik banget. Nah, ini udah halus ya teman-teman. Untuk 14 kilo kentang, ini bumbu yang bakal kita pakai untuk pembuatan sambalnya. Lanjut, sekarang kita bakal gongso dulu, kurangi kadar airnya. Setelah itu nanti kalau udah berkurang kadar airnya baru kita kasih minyak sayur ya, supaya dia tuh tidak nyepret dan tidak meletup-letup dan juga tidak mudah basi. Jangan lupa juga kita masukin untuk rempah-rempahnya. Ada serai, salam, daun jeruk, lengkuas, dan ada juga kita kasih gula merah dan seasoning yang lainnya. Itu sebenarnya untuk bumbunya ya bumbu merah simpel biasa ya teman-teman. Yang terpenting kita tuh untuk komposisi semua rempah dan komposisi seasoningnya itu kita bisa kombinasikan supaya masakan kita itu terasa jauh lebih enak dan jauh lebih nikmat. Dan aku yakin semua teman-teman juga pasti bisa cara masak sambal kentang ati ampela ini. Oke, kalau dirasa kadar airnya udah berkurang, lanjut kita masukin minyaknya. Untuk masukin minyak ini teman-teman bertahap sedikit demi sedikit aja, dikhawatirkan nanti over minyak yang ada kentangnya malah justru benyek atau dia tuh nggak mau kering ya teman-teman. Jadi diusahakan pemakaian minyaknya itu sedikit demi sedikit aja. Dan diusahakan juga pakai minyak yang baru. Jangan bekas goreng ati ampela ataupun pakai minyak bekas apa gitu ya, dikhawatirkan nanti malah dia tuh mudah cepat basinya dan juga bisa mengurangi rasa dari sambal kentang ati yang kita masak kali ini. Oke, karena tadi diicip dia ternyata kurang asin, jadi ditambah garam sedikit. Dan ini lagi dan lagi bumbunya kita paruh bagi jadi dua karena dikhawatirkan nanti kentangnya nggak bakal cukup, udah pasti nggak cukup ya teman-teman. Jadi ya udah ini mau kita masak di 2 tungku kompor. Sebelumnya ini kita bagi dua dulu. Nanti untuk kentangnya kita aduk ya. Kita aduk bagi rata gitu teman-teman. Tapi diusahakan pas saat ngaduk kentangnya ini kompornya jangan dinyalain dulu. Jadi supaya tidak mudah gosong di bagian bawahnya. Dan diusahakan sebelum kentangnya dimasukin ke bumbu ini, bumbunya itu udah bener-bener harus
berasa semua ya, asinnya, pedesnya, manisnya, gurihnya tuh udah berasa semua. Karena kalau kentangnya udah diaduk seperti ini, kita mau tambahin bumbu lagi tuh khawatirnya malah tidak merata ya teman-teman, antara bumbu dan juga kentangnya. Oke, ini udah kita nyalain api kompornya, pakai apinya kecil aja supaya dia tidak mudah gosong. Lanjut setelah itu kita masukin untuk ati ampelannya, kita masak lagi. Kita tumis sampai dia benar-benar kering. Nah, jadi kalau aku lebih seneng ya bikin sambal kentang ini dia teksturnya agak kering seperti ini ya teman-teman. Biar nggak benyek-benyek gitu. Oke, untuk masa kali ini barangkali teman-teman ada yang penasaran dimulai dari jam berapa? Karena untuk pesanannya ini bakal diantar di jam 3 sore. Jadi aku start masak sama ibu aku dari jam 3 subuh ya teman-teman. Nah, jadi untuk proses masaknya aku pakai 3 tungku kompor dan itu nyala terus ya teman-teman dari jam 3 subuh sampai selesai masak. Oke, alhamdulillah ini dia menu kedua aku udah jadi, sambal goreng kentang ati ampela. Jangan lupa ditabur-tabur bawang merah goreng supaya jauh lebih enak dan jauh lebih sedap. Yang pastinya dia bakalan lebih wangi ya teman-teman. Menu kedua udah selesai, yuk mari kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut sekarang kita mau masak untuk nasinya dulu. Nah, untuk 120 porsi, aku pakai berasnya itu total 13 kilo beras. Nah, beras ini langsung kita cuci bersih terlebih dahulu. Setelah itu jangan lupa ditiriskan supaya mengurangi kadar airnya. Nah, jadi di sini untuk proses masaknya aku 3 kali masak ya teman-teman. Pertama aku masak 5 kilo, 5 kilo dan yang terakhir aku masak 3 kilo. Untuk proses masak seperti biasa, aku di sini pakai proses siram. Jadi kita bakal didihkan terlebih dahulu untuk langseng kukusan ini. Kita kasih air di bawah permukaan sarangan langsengnya. Lanjut kita rebus sampai air mendidih, baru kita masukkan untuk beras yang udah kita cuci bersih tadi. 5 kilo beras ini langsung aku masukin ke dalam langseng. Dan ini jangan lupa diratakan terlebih dahulu, jadi supaya dia nanti matangnya tuh merata ya teman-teman. Setelah itu ini bakal kita tutup dan kita kukus selama 15 menit sampai berasnya itu dia nanti mekar ya. Dan di kompor sebelah jangan lupa sambil ngerebus air. Jadi 2 kompor itu langsung nyala ya untuk ngukus berasnya dan juga ngerebus air. Nah, kalau airnya udah mendidih, berasnya juga dia udah mekar seperti ini, langsung aja bakal kita siram pakai air yang mendidih. Usahakan saat nyiram itu kompor jangan dimatiin ya, jadi posisi air harus terus menggolak gitu teman-teman. Cara proses siramnya seperti ini, tinggal kita siram aja ke berasnya sampai airnya itu berada di atas permukaan beras. Tapi usahakan kita lebihin airnya sedikit supaya nanti dia tuh matangnya merata. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nggak apa-apa, lebih baik kurang air terlebih dahulu. Nanti kalau udah 15 menit lagi kita bakal cek. Kalau dirasa kurang air, nanti kita bakal tambahin lagi. Nah, sekarang lanjut kita kukus selama 15 menit. Setelah disiram air jangan diaduk-aduk, jangan diapa-apain, biarin aja. Kalau udah 15 menit baru kita buka lagi untuk kukusannya. Ini untuk berasnya dia udah mateng sebetulnya ya, tapi di sini bakal kita lebih tanekin terlebih dahulu supaya tidak mudah basi. Sebelumnya ini kita aduk rata terlebih dahulu ya teman-teman, supaya tidak ada yang ngeletis. Dan kita juga sambil cek untuk nasinya ini dia kurang air atau tidak. Kalau dirasa kurang air, tinggal kita siram lagi pakai air panas mendidih lagi. Wajib pakai air panas mendidih, jangan pakai air biasa ya. Nah, ini sambil diaduk-aduk rata seperti ini. Nah, ini aku dibantu sama adik aku ya, supaya nggak jomplang gitu teman-teman. Nah, ini pas aku cek ternyata dia kurang air sedikit ya teman-teman. Jadi di sini aku bakal tambahin air panas lagi. Sebetulnya untuk tekstur dari nasinya sendiri itu tergantung sesuai selera masing-masing aja ya. Mau yang agak perak atau mau dibikin dia agak pulen lembek sedikit itu tergantung selera masing-masing aja. Tapi di sini aku bikinnya yang sedang aja biar nggak seret dimakannya teman-teman.
Untuk masak nasi dalam jumlah porsi yang banyak, aku rekomendasiin teman-teman untuk masak dengan cara seperti ini. Yang pertama, selain dia masaknya itu cepat, dia juga praktis. Dan juga kalau masak dengan cara disiram seperti ini, dia tidak mudah basi. Kebanyakan yang di hajat-hajatan orang lagi masak di hajatan kayak gitu, dia tuh lebih seringnya masaknya dengan cara seperti ini ya teman-teman. Lebih simple, cepat, dan tidak mudah basi, tidak mudah berair juga ataupun berlendir. Oke, jangan lupa dikasih lubang udara, dikukus 15 menit lagi. Dan sekarang alhamdulillah nasinya sudah matang. Nah, ini langsung aku mau pindahin aja ke dalam termos. Untuk nasi langsung aku pindahin ke dalam termos seperti ini ya teman-teman, supaya nanti hangatnya itu masih stabil dan juga tidak mudah kering. Semoga dari penjelasan yang aku jelaskan tentang masak nasi dengan cara disiram ini, teman-teman bisa dimengerti dan bisa dipahami dan juga bisa dipraktekkan. Semoga berhasil ya. Oke, nasinya udah selesai. Ini aku masih lanjut masak nasi 2 kali lagi ya teman-teman. Jadi sambil masak nasi yang kesekian kalinya, sekarang kita next lanjut ke menu yang ketiga ataupun menu yang terakhir. Ini udah disiapin, ada minyak goreng dicampur dengan air. Nyatu nggak dia? Nggak nyatu, tapi disatukan dengan mie goreng. Nah, jadi di sini untuk ngerebus mie teman-teman. Untuk mie-nya sendiri di sini aku pakai mie telur cap 3 ayam dan aku pakai sebanyak 13 bungkus mie telur. Nah, untuk mie-nya sendiri di sini ngerebusnya sebentar aja. Kalau dirasa dia udah setengah mateng, langsung aja kita angkat dan tiriskan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kematangan atau jangan sampai lodoh banget. Nanti kan masih ada proses masak lagi soalnya ya. Jadi kalau dirasa dia udah terpisah mie-nya itu, ya udah buru-buru langsung diangkat aja. Sebetulnya untuk cara masak mie itu banyak banget caranya. Bisa direbus dengan cara aku seperti ini, bisa juga langsung disiram menggunakan air panas juga bisa. Tapi di sini untuk mempercepat waktu aku pakainya seperti ini. Dan kenapa kita saat ngerebusnya itu pakai air dan minyak? Supaya minyak itu tidak lengket satu dengan yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah kita tiriskan, lanjut kita pisah-pisah mie-nya dan kita kasih sedikit kecap manis atau secukupnya kecap manis. Berhubung kali ini aku mau bikin mie goreng Jawa, tapi tidak terlalu hitam atau tidak banyak menggunakan kecap. Jadi aku di sini pakainya sedikit aja, hanya sebagai pewarna saja. Dan untuk kecapnya sendiri di sini aku pakai kecap andalan dari kampung halaman aku, yaitu kecap siwalan dari khas daerah Rembang. Nah, ini enak banget ya teman-teman. Setelah kecap bango sudah boiot, jadi sekarang untuk kecapnya aku tuh ganti kecap siwalan ini. Dan kalau habis ya aku kadang minta dikirimin sama nenekku, dan juga bisa order juga lewat Shopee. Oke, ini bumbu untuk pembuatan mie goreng Jawanya udah aku siapin. Ada bawang putih, ada cabai merah keriting, jahe, ebi, kemiri yang udah aku sangrai, dan ada juga lada bubuk. Aku tidak menggunakan bawang merah halus atau yang dihaluskan, karena bawang merahnya sendiri nanti bakal aku ganti untuk taburan mie goreng aja. Dan kalau kita tidak menggunakan bawang merah, nanti untuk mie-nya tuh jadi kering ya teman-teman. Aku udah banyak belajar cara masak mie goreng. Ternyata kalau kita terlalu banyak pakai bawang merah saat kita bikin bumbu halusnya itu, yang ada malah mie-nya itu kayak kurang bisa kering gitu ya teman-teman. Jadi sekarang untuk bawang merahnya aku pakein di taburannya aja. Oke, bumbunya udah halus, mari kita gongso dulu ya. Seperti biasa kita kurangin kadar airnya karena aku menghaluskannya mencampurkan dengan air. Oke nih, sambil masak teman-teman lagi pada ngapain dong? Boleh curhat di kolom komentar ya. Udah sambil istirahat atau belum nih? Atau ada yang masih sambil kerja? Yuk tetap semangat. Jangan lupa ya teman-teman tetap dijaga kesehatannya. Jangan sampai ngedrop kayak aku kemarin. Apalagi sekarang ini mau musim pergantian musim ya. Pancaroba kayak gini tuh tetangga aku pun juga banyak yang meriang, banyak yang radang teman-teman. Jadi kita tetap selalu dijaga kondisi kesehatan kita ya.
Oke, jangan lupa dikasih rempah-rempah supaya lebih enak, lebih wangi ya. Dan jangan lupa juga kalau udah berkurang kadar airnya kita tambah dengan minyak goreng. Untuk video kali ini pembuatan minyak sayurannya ini aku pisah ya untuk numisnya. Khawatirnya nanti tuh kalau disatukan langsung antara bumbu dan juga sayuran nanti malah bumbunya itu dia nyatunya lebih ke sayuran bukan ke minyak ya teman-teman. Jadi tips dari aku bila mana teman-teman masak mie goreng atau bihun goreng dalam jumlah porsi yang banyak seperti aku ini, alangkah baiknya untuk sayurannya ditumis terpisah terlebih dahulu seperti ini aja. Nah ini kita tumis sampai dia setengah layu atau setengah matang aja ya teman-teman. Nah untuk bumbunya sendiri ini bakal kita bagi jadi dua. Dan mohon maaf banget tadi tuh untuk mie sama sayurannya udah aku aduk di penggorengan kayak gini, tapi nggak ke-record karena emang beneran kalau lagi dikejar orderan kayak gini bener-bener harus ngejar waktu juga ya teman-teman. Jadi nggak bisa bener-bener on time banget, kamera nyala terus kayak gitu. Apalagi masaknya durasinya kan lama banget ya, dari sebelum subuh sampai ke asar gini teman-teman. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Jadi kalau aku minyak aku aduk dulu pakai sayuran. Setelah itu kita turunin dulu, baru kita aduk lagi pakai bumbu yang udah matang tadi. Usahakan bumbunya untuk semua rasanya udah balance. Baru kita aduk rata dengan minyak, dan kalau udah rata, baru kita masak lagi di penggorengan. Pakai api kecil, jangan lupa ditambahin minyak sayur sedikit supaya tidak lengket. Nah, di sini aku masaknya berdua sama ibu aku, jadi pakai dua sutil ya teman-teman supaya mempermudah. Ini lumayan berat banget ya, bukan berat lagi, selain berat juga kan licin ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget nih kalau untuk video kali ini masaknya tuh lumayan barbar teman-teman. Tapi kalau semisal teman-teman masak mie-nya dalam jumlah yang sedikit, untuk sayurannya nggak usah dipisah kayak aku, nggak apa-apa ya. Jadi langsung dimasak berbarengan aja. Di sini aku khawatirnya dia tuh tidak merata antara bumbu dan juga mie-nya. Jadi salah satu alternatif aku kalau masak mie dalam jumlah yang banyak ya seperti ini teman-teman. Emang sih agak ribet ya, tapi nanti untuk rasanya dia bakalan jauh lebih enak dan lebih menyatu antara mie dan bumbunya. Dan jangan lupa juga kalau mie goreng itu lebih sedap banget kalau kita kasih taburan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Ya ampun, agak lola ini aku ya. Oke teman-teman, ini di pengakhiran ya. Jadi kondisi udah sebentar lagi mau dimatiin kompornya, baru kita masukin daun bawang seledri ini. Nah tinggal diaduk rata sebentar aja, nggak butuh waktu lama, 2-3 menitan kayak gitu aja, ya udah kita matiin. Karena kan kondisi mie-nya masih panas, nanti untuk daun bawang seledrinya juga dia bakal layu dengan sendirinya. Dan finally ini dia menu ketiga aku udah jadi. Untuk nasi kotak kali ini ada 3 menu ya, ada rendang daging, ada sambal kentang ati, dan juga mie goreng Jawa. Ini udah matang semua. Lanjut sekarang aku mau cetak untuk nasinya. Nah ini nasinya udah matang 2 kali, masih 1 kali. Sambil nunggu nasinya matang, sekarang aku mau cetak untuk nasinya. Nah untuk cetakannya sendiri aku pakai cup bowl yang ukuran 250 ml. Ini aku dipadetin ya teman-teman. Jadi kurang lebih 1 kilo beras itu jadinya 11-12 bungkus nasi. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan untuk pembungkusnya sendiri aku pakai kertas nasi biasa aja. Kalau teman-teman belum pernah beli, semisal kepengen juga kayak gini, bilang aja beli kertas nasi KFC gitu teman-teman. Nah ini tuh murah, harga per paknya itu Rp7.000. Isinya ada 100 pieces. Tapi biasanya dia suka lebih, ada 103 lembar, 105 lembar kayak gitu teman-teman. Oke, final ini dia nasi aku udah selesai semua. Dan sekarang ini kita nyambi untuk bungkus rendangnya. Nah ini untuk rendangnya sendiri kenapa aku bungkus, karena dia kan ada kuahnya ya teman-teman. Khawatirnya nanti dia malah bleber di perjalanan, jadi supaya lebih aman kita bungkus aja. Dan kebetulan untuk pesanan kali ini juga lumayan, nganternya lumayan jauh.
Dan juga katanya sih acaranya itu bukan di rumah. Jadi setelah aku antar ke rumahnya bakal dibawa lagi di perjalanan. Jadi alangkah baiknya ya udah kita bener-bener bikin safety, bener-bener safety banget di makanan atau nasi buk kali ini. Untuk bungkus rendangnya sendiri ini aku pakai plastik tomat yang ukuran 1/4 ya teman-teman. Kita ngisinya satu-satu ya dagingnya ya. Dan jangan lupa dikasih bumbunya juga. Nah, untuk sambal kentangnya juga aku bungkus ya teman-teman. Di sini perbungkusnya aku kasih 2 sendok sup. Jadi ini tuh sendok sup ya, bukan sendok makan teman-teman. Kurang lebih kayak gini. Ini lumayan ya kalau untuk makan satu porsi ya, banyak lauknya teman-teman. Dibungkus juga pakai plastik tomat yang ukurannya 1/4. Jadi yang aku bungkus itu hanya rendang dan juga sambal kentangnya. Kalau untuk minyak sendiri aku nggak bungkus pakai plastik, jadi langsung aku tata di atas mika aja. Di atas mika itu aku kasih terlebih dahulu untuk daun selada. Nah, di sini aku dibantuin sama suami aku saat packingnya. Suami aku masukin nasi ke dalam box. Jadi untuk boxnya sendiri ini udah kita prepare dari 1 hari sebelumnya. Nah, boxnya udah dilipat, langsung masukin mika, lanjut kita tata dibentuk bulat kayak gitu aja supaya tidak makan tempat ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini cara aku natanya dan aku kasih tambah irisan timun. Nah, di atasnya kita kasih plastik alas, kerupuk udang dan juga tisu plus sendok makan. Kurang lebih seperti ini cara aku menatanya dan mohon maaf banget bila mana aku natanya kali ini di lantai ya. Karena ini tuh jumlahnya porsinya banyak teman-teman. Kalau sambil berdiri aku belum sanggup karena kondisi badan aku juga belum fit banget. Berdiri lama itu masih agak keliengan gitu teman-teman. Nggak apa-apa ya di lantai, yang terpenting lantai ini udah bersih. Sebelum kita packing tadi udah disapu pel sama adik aku dulu. Oke, seperti ini kurang lebih. Di sini sebenarnya ada suami aku dan juga ibu aku, tapi nggak masuk on cam, ada di sebelah aku, bener-bener nata. Suami aku yang masukin plastik, kerupuk dan juga sendok, ibu aku yang nutup dan juga menatanya. Nah, kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Dan finally jadi 120 porsi nasi. Ini aku selesai di jam 2:30 sore dan lanjut jam 3 langsung kita antar aja. Untuk yang penasaran harga jualnya berapa, per satu porsi ini aku jual di harga Rp30.000 ya teman-teman. Untuk daerah Cikarang Selatan. Sekarang tuh harga-harga lagi naik semua, apalagi kentang yang biasa harganya 17-18 ribu sekilo. Sekarang kentang di sini harganya 24 ribu sekilo teman-teman. Oke, ini udah selesai semua ditata di dalam mobil, lanjut aku mau langsung antar aja. Sebetulnya untuk perumahannya tuh lumayan jauh ya dari aku, tapi ternyata katanya bisa motong jalan lewat jalan-jalan tikus gitu. Di sini aku sambil jalan sambil video callan juga diarahin arahnya perumahannya tuh kemana. Sebelumnya aku tuh udah pernah ya main ke rumahnya pas waktu pesen baju dress atau daster di aku pernah nganter ke rumahnya, tapi aku naik motor teman-teman. Jadi untuk jalur naik motor sama mobil itu kan beda. Di sini aku masih agak bingung jadinya diarahin lah gitu. Katanya kalau udah ngelewatin perumahan ini video call aja nanti diarahin gitu. Ini untuk jarak tempuhnya itu kurang lebih selama 20 menitan lah teman-teman. Dari jarak rumah aku ke rumahnya itu 20 menit. Ini kita lewat jalur perumahan orang dan juga lewat jalur kampung. Dan finally ini udah sampai di perumahan apa ya, aku lupa namanya teman-teman. Pokoknya tuh masih di daerah Cikarang Selatan juga, cuma dari perumahan Mega Regency tuh masih masuk ke dalam sana gitu teman-teman. Nah, ini udah sampai, sesampainya langsung untuk nasi boknya itu dipindahin ke dalam mobilnya ya teman-teman. Karena setelah ini katanya bakal langsung dibawa pergi gitu, acaranya di luar gitu teman-teman. Untuk plastiknya sendiri nih aku pisah ya teman-teman, karena kalau kita nata langsung diplastikin itu tambah susah dan licin. Jadi ya udah plastiknya kita pisahin gitu. Nah, ini aku bonusin 3 porsi karena biasanya aku per 50 porsi itu bonusnya 1 porsi teman-teman. Oke, ini nggak berasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat Mbak dan Mas yang udah order. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.